Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Siregar, NIM 2201111, Prodi PGSD Reguler B, semester 1, dan mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra di SD, dan dosen pengampu Ibu Rinja Effendi, SPDI, MPDI. Saya di sini akan menceritakan dongeng yang berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Pada suatu hari, di sebuah kota Asia Timur, ada seorang anak laki-laki yang bernama Aladin. Aladin hidup bersama ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aladin selalu membantu ibunya menjual buah-buahan di pasar. Aladin sangat menyayangi ibunya, dan ia sebenarnya sangat lelah hidup dalam kemiskinan. Aladin mempunyai mimpi, suatu hari ia membebaskan ibunya dari kemiskinan ini. Lalu pada suatu pagi, saat Aladin dan ibunya berjualan di pasar, ada seorang pedagang kaya yang menghampirinya dan berkata ia bisa membantu Aladin menjadi orang yang kaya. Ia ingin mengajak Aladin bekerja sama dan bayarannya akan sangat besar. Tentu Aladin sangat merasa tertarik dengan tawaran ini. Aladin pun izin kepada ibunya untuk pergi, dan ibunya langsung mengizinkan. Keesokan harinya, Aladin pergi bersama pedagang itu. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Di tengah-tengah perjalanan, Aladin menemukan sesuatu yang janggal dan menyadari bahwa pedagang yang bersamanya ini bukanlah manusia, melainkan seorang penyihir. Penyihir ini mengeluarkan bubuk ajaib dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba sebuah asap muncul dari tanah yang tersentuh bubuk ajaib itu tadi. Perlahan asap itu menghilang dan ada gua besar yang muncul dari asap itu. Sang penyihir menyuruh Aladin untuk masuk ke dalam gua tadi. Tentu saja Aladin merasa ketakutan, namun sang penyihir berkata, ada banyak emas dan perhiasan di dalam sana, serta ada lampu tua yang harus diambil oleh Aladin untuk diberikan kepadanya. Aladin diperbolehkan mengambil emas dan perhiasan sebanyak yang ia mau, asalkan ia memberikan lampu tua itu padanya. Dengan rasa curiga, Aladin pun melakukannya. Saat ia masuk ke dalam gua, ia menemukan emas yang sangat banyak, dan ia memasukkan sebanyak-banyaknya ke dalam kantongnya. Setelah itu, ia baru mencari lampu titipan sang penyihir. Dia menemukan lampu yang terletak di salah satu sudut gua. Lampu ini sudah tua dan kotor, dan ia mengambil lampu itu, serta memanggil sang penyihir agar membantunya keluar dari gua. Sang penyihir ingin membantunya keluar, tapi ia harus melemparkan lampu itu padanya lebih dahulu. Aladin pun berpikir, jika ia langsung memberikan lampu itu pada sang penyihir, bisa saja ia langsung meninggalkannya. Aladin pun berpikir, mengapa sang penyihir lebih mementingkan lampu tua ini dan dibandingkan emas-emas yang ada di sekelilingnya. Karena Aladin tidak juga memberikan lampu tua itu, sang penyihir pun menjadi geram. Ia menaburkan bubuk itu tadi ke tanah, dan kali ini guanya tertutup dengan batu yang sangat besar. Aladin pun semakin takut. Ia berteriak meminta tolong karena kini ia tidak bisa keluar. Setelah berjam-jam berteriak meminta tolong dan berusaha keluar, Aladin pun menyerah. Aladin duduk sendiri di dalam gua sambil membersihkan lampu tua tadi. Saat ia menggosok lampu tua itu, tiba-tiba ada asap yang keluar dan muncullah seorang jin yang berbicara pada Aladin. Aku akan memberikan tuanku 3 permintaan yang akan aku kabulkan. Apa permintaan tuanku? Jin ini tampak sangat aneh, dan pada awalnya Aladin merasa ketakutan serta tidak percaya. Namun ia meminta untuk membawanya kembali ke rumah ibunya. Hanya dengan petikan jari, Aladin sudah kembali ke rumah ibunya. Sampainya di rumah, Aladin menceritakan semua kepada ibunya. Ia bercerita bagaimana sang penyihir meninggalkan dirinya hingga ia diselamatkan oleh jin yang keluar dari lampu tua.
Setelah Aladin usai menceritakan semuanya pada ibunya, sekali lagi Aladin menggosok lampu itu tadi, dan jin muncul kembali di hadapannya untuk keinginan keduanya. Aladin minta jin untuk membangun sebuah istana dengan kekayaannya. Seketika gubuk lamanya berubah menjadi istana yang indah dengan kekayaan dan kemewahan. Dalam waktu yang sangat singkat, Aladin menjadi sangat terkenal di seluruh negaranya. Dia terkenal karena kebaikan dan perbuatan baiknya, yang suka menolong warga di sekitarnya. Lalu Aladin bertemu dengan seorang putri dari kerajaan seberang. Mereka bertemu dan jatuh cinta, lalu akhirnya menikah. Nama putri ini adalah Putri Yasmin. Namun, kebahagiaan yang dirasakan oleh Aladin tidak berlangsung terlalu lama. Sang penyihir akhirnya mendengar kisah kesuksesan Aladin. Ia datang ke istana Aladin dan berpura-pura menjadi orang tua yang mengkoleksi lampu tua. Putri Yasmin yang tidak tahu sejarah dari lampu tua suaminya memberikannya pada sang penyihir saat Aladin tidak ada di istana. Pada saat penyihir sudah mendapatkan lampunya, ia mulai menggosoknya. Dan sang jin pun muncul. Permintaan pertamanya adalah ia meminta jin untuk memindahkan istana Aladin dari tempat saat ini ke gurun yang jauh. Ketika Aladin datang, dia terkejut menemukan bahwa istananya Putri Yasmin dan ibunya menghilang. Saat ia sedang panik mencarinya, ia teringat bahwa mungkin ini semua adalah ulah jahat penyihir yang ingin balas dendam. Lalu ia teringat bahwa saat ia terjebak bersama penyihir itu, sang penyihir pernah memberikan sebuah cincin. Akhirnya ia mengambil dan menggosok cincin itu. Sesuai dugaannya, seorang jin lain muncul dari cincin itu. Ia meminta pada jin untuk membawanya kembali ke istrinya. Aladin pun dibawa ke padang pasir di mana istana dan keluarganya berada. Aladin sangat senang melihat istri dan ibunya selamat. Dia juga melihat bahwa penyihir juga hadir di sana dan di sebelah meja ada lampu ajaibnya. Penyihir itu terkejut melihat Aladin. Dan sebelum dia bisa menebak langkah selanjutnya, Aladin dengan cepat melompat dan meraih lampu ajaib dari meja. Aladin menggosok lampu itu dan meminta tolong pada jin itu agar sang penyihir dikirim ke tempat yang jauh. Dari tempat dia tidak pernah bisa kembali atau membahayakan siapapun. Jin pun menuruti perintah Aladin. Dan sang penyihir tidak pernah datang kembali, dan Aladin pun hidup bahagia bersama keluarganya. Sekian yang dapat saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.